Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mencermati kondisi setiap hari kita, terutama di bulan Ramadan, yang secara fisik maupun psikis kita ditempa oleh kondisi dan oleh situasi, serta memang Allah berikan kesempatan kepada kita untuk latih atau berlatih memanfaatkan kondisi untuk memanen pahala sebanyak mungkin. Dari aspek ini tentu kita harus juga mendengarkan pembicaraan-pembicaraan yang muncul dari orang-orang yang berjumpa dengan kita yang usianya memang sudah sepuh, dengan kondisi semangat ibadahnya luar biasa, dan memang baru tahu atau menyadari bahwa pentingnya ibadah, pentingnya sholat, pentingnya puasa, dan pentingnya zakat itu ketika mereka pada usia-usia sepuh, usia-usia 50, 60, bahkan 70 tahun. Ini membuktikan bahwa memang manusia adalah mempunyai kondisi yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan pilihan, apakah mereka menjadi manusia yang merugi atau menjadi manusia yang beruntung. Karena ketika kita sikapi sama-sama, manusia itu memang dikondisikan merugi, kecuali yang beriman dan beramal soleh. Kalau kita cermati juga sama-sama bahwa di Al-Quran ini yang kalimat menunjukkan inna, kalimat inna di Al-Quran ini diulang 1679 kali. Ini juga menunjukkan pada prosesnya bahwa manusia ini mempunyai satu kondisi yang sebutannya banyak di dalam Al-Quran. Sehingga kalau kita sikapi sama-sama bahwa manusia juga disebut insan. Di dalam Al-Quran insan ini diulang 65 kali. Ini menunjukkan bahwa manusia memang benar-benar pada ranah yang harus mencermati diri, tidak boleh menjadi manusia yang merugi. Meskipun sudah ada rambu-rambu wal asri, demi masa atau demi waktu. Kadang manusia baru berpikir setelah terjadi. Kita mempunyai harta yang melimpah, tapi lupa untuk berzakat. Kita mempunyai ilmu yang banyak, tapi lupa untuk mengajari atau mengaji, atau memberikan sesuatu pembelajaran pada orang lain. Kita mempunyai keahlian tertentu, tapi kita lupa mendermakan keahlian kita untuk kepentingan agama, untuk kepentingan ibadah, untuk kepentingan bangsa dan negara. Pola-pola inilah yang tentu saja harus disikapi sama-sama. Kalau kita perhatikan bahwa memang manusia ini mempunyai ranah di mana sering lupa. Sebagaimana hadis menyatakan al-insan makhluk khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan salah. Lupa seperti apa? Kadang manusia kan sudah meyakini ya bahkan dari proses penciptaan atau akan ditiupkan ruh, telah meyakini bahwa alastu birabbikum, ketika Allah menanyakan apakah engkau mengakui bahwa aku sebagai Rabbmu gitu. Nah, ruh itu menjawab qalu bala syahidna, ya saya mengakui Allah adalah Rabb saya. Tetapi ketika lahir di dunia mereka ya lupa dengan kondisi perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Sehingga mereka kadang tidak menyembah Allah, kadang mereka juga sibuk dengan kepentingan-kepentingan dunia, dan mereka lupa bahwa akhirat itu
jauh lebih konkret, jauh lebih pasti. Sering saya sampaikan bahwa dunia adalah sesuatu yang serba mungkin, tapi akhirat itu sesuatu yang serba pasti. Konsep berpikirnya jelas, tapi kadang-kadang yang mungkin itu kita kejar semaksimalnya. Kita kadang mencari materi yang sebanyak-banyaknya. Dalam bahasa sederhana mengatakan mementingkan sesuatu yang sebenarnya tidak penting. Membuat masalah yang sebenarnya tidak menjadi masalah. Misalnya sekolah itu di dunia seakan-akan penting sekolah. Tapi orang sekolah tidak sholat ya menjadi tidak penting. Ketika kita menghadap Allah yang ditanya bukan masalah sekolah kita, tapi bagaimana sholat kita, bagaimana ibadah kita. Sebagaimana sering kita sampaikan, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lillahi Rabbil Alamin. Konsep berpikir ini harus kita perjelas dan harus kita sampaikan pada generasi-generasi sesudah kita. Kalau kita merasa bahwa kita tidak punya keahlian, kita tidak punya kemampuan, kita tidak punya satu ilmu yang bisa kita manfaatkan, ya tentu saja harus kita pelajari sama-sama. Yang bisa bertambah dalam hal kehidupan kita, pertama adalah ilmu. Ilmu ini harus kita sikapi sama-sama dan harus selalu kita upayakan. Karena al-ilmu imamun amal. Ilmu itu sebagai imamnya amal. Jadi kalau kita beramal tanpa ilmu, maka ilmu amaliyah ini akan sia-sia. Kita sholat, tapi kita nggak tahu, ditanya, "Loh kamu kok sholat siang hari, sholat apa?" Nggak tahu, pokoknya ini namanya sholat. "Loh sholat apa namanya?" Loh kita nggak tahu, karena nggak ada ilmunya. Sholat pertama takbiratul ihram, tapi langsung tahiyat, ya susah. Karena memang tidak ada bekal, tidak ada ilmu. Maka yang harus tambah adalah ilmu. Yang kedua yang harus diberikan prioritas adalah hidayah. Hidayah itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kita merasa jumawa, oh dia ini setiap hari bersama saya, setiap hari ke masjid, tapi akhirnya ya dia dapat hidayah. Bukan itu permasalahannya. Karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW saja itu tidak bisa loh memberikan hidayah kepada pamannya, kepada Abu Lahab nggak bisa, Abu Jahal juga nggak bisa. Padahal itu saudaranya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah kalau bahasa sekarang mengatakan emangnya siapa lu, emangnya siapa kita. Nah yang perlu kita pahami sama-sama adalah kita menyampaikan saja. Kalau yang sebagai dermawan, sebagai orang yang punya harta, monggo sebelum terlambat panjenengan bersedekah dengan harta. Kalau ilmu ya kita mempelajari ilmu, ya kita mempelajari ilmunya. Sering kita sampaikan, Rabbi zidni ilma. Mudah-mudahan Allah memberikan tambahan ilmu. Kita ilmu ini ditambah harusnya, tidak berkurang. Jangan salah, orang yang namanya ahli pidato, orang-orang yang suka berpidato ini kadang-kadang ilmu juga berkurang. Karena mereka hanya sibuk mempersiapkan hal yang sama dalam tempat-tempat yang berbeda dan tidak sempat untuk pembelajaran. Kiai-kiai kita, guru-guru kita diberikan oleh Allah ngilmunya, bahasa Jawanya nyegoro, melaut, mengarungi lautan ilmunya Allah. Bagaimana ketika seperti itu? Para kiai, para ulama tidak pernah menyombongkan diri. Mereka, karena apa? Mereka sudah paham terhadap kehidupan ini. Mereka sudah ngerti sebelum ngerti saat durungi winarah, mengerti sebelum dipelajari. Ada yang menyatakan ilmunya laduni. Karena apa? Hatinya bersih, hatinya penuh dengan zikrullah. Setiap hari mereka menyampaikan, di dalam hati menyampaikan Allah, Allah, Allah tanpa henti. Sehingga
Guru-guru kita tidak hanya sekedar mengerti tentang tata kehidupan lahiriah, tapi mereka juga paham terhadap konsep berpikir ukhrawi, noto ati, noto rogo. Tidak gugupan, tidak gumunan, dan tidak kagetan. Ini menjadikan guru-guru kita menjadi alim dan faqih. Faqihu fiddin, memahami ilmu secara keseluruhan, secara mendalam. Karena kalau Allah sudah mempercayakan orang untuk mempelajari agama, maka siapapun akan menjadi pintu pengetahuan. Siapapun akan bisa berjalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kullu ya'mal an syakilatih. Mereka akan melakukan sesuatu sesuai dengan derajat pangkat, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sering saya menggunakan istilah bahasa Jawa, sak tundo, sak bilik-bilik, sak derajat, sak pangkat. Ini perlu kita maklumatkan kepada generasi-generasi sesudah kita, generasi Z, yang tentu tidak perlu dan tidak boleh mereka hanya menjadi generasi yang suka protes tapi tanpa solusi. Bagaimana negara ini akan hancur ketika bertemu orang yang tidak memberikan solusi tapi sukanya memberikan somasi. Kenapa demikian? Ya karena mereka kalau sudah solusi kan mereka tahu jalan keluarnya, tahu memberikan konklusi yang baik, kesimpulan-kesimpulan yang bijak, bagaimana cara membedakan antara hak dan yang batil, membedakan yang benar dan yang salah, mampu membedakan apakah itu kepentingan personal, individual, atau kepentingan kelompok atau golongan, atau kepentingan bangsa dan negara. Ketika anak-anak kita sudah dilatih menjadi manusia-manusia yang handal, manusia-manusia yang tidak hanya memberikan kapasitas space bagi generasi yang memenuhi dunia ini, tetapi mereka diminta untuk memberikan, untuk mengatur, untuk mengurus. Mereka diminta untuk mengurusi negara ini dan tidak menjadi urusan atas kepentingan-kepentingannya. Mereka harus ngarepi, artinya tidak menolak segala bentuk pekerjaan dan bukan arepan apa-apa mau. Sandang, pangan, papan dipenuhi, harusnya jatahnya 5 hanya diberikan 3, yang 2 disimpan untuk diri sendiri. Akhirnya muncullah penyakit-penyakit, baik penyakit fisik maupun penyakit psikis. Maka dalam hal ini manusia tentu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi disebutkan 1679 kali, inna, sesungguhnya. Ini memberikan pernyataan bahwa manusia ini memang harus memberikan pernyataan-pernyataan yang positif, memberikan hal-hal yang baik, karena manusia itu adalah sebagus-bagus penciptaan. Dan ada mahfudhat yang dulu pernah kita sampaikan sama-sama, khairul umuri awsatuha, sebaik perkara adalah yang di pertengahan. Dalam bahasa Jawa disebut sakmadyo. Sakmadyo itu ya sakmadyo ya di pertengahan. Boleh kita makan, tapi tidak boleh berlebihan. Minum pun boleh, siapa yang melarang minum? Tapi yang paling penting jangan berlebih-lebihan. Karena kalau minum kita berlebihan, apalagi sekarang ini nun sewu, banyak penyakit. Ada namanya penyakit jantung, ada namanya penyakit liver, kolesterol, ada namanya asam urat. Wah, banyak sekali. Sehingga apa? Ada kondisi-kondisi di mana yang harusnya kita boleh makan, tetapi akhirnya terus tidak boleh makan. Boleh makan, tapi harus menyediakan insulin untuk disuntik pada fisik kita. Tentu akan menyiksa sekali. Tapi yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita bisa dialog dengan tubuh kita. Wahai tangan, engkau diberikan oleh Allah untuk saya. Kamu harusnya melakukan sesuatu yang baik. Kalau ada yang tidak baik, engkau beritahukan kepada hatimu. Iftati qalbak, tanyakan pada hatimu, tanyakan pada hatimu,
tanyakan pada hatimu. Wal yatalataf. Kalau Al-Quran menyatakan wal yatalataf, orang Jawa ada konsep hati-hati, ngati-hati. Artinya apa? Segala sesuatunya itu yang dipergunakan adalah hati. Karena hati itu adalah raja dalam tubuh kita. Kalau hati kita baik, maka insya Allah semua akan baik. Tapi kalau hati kita buruk, maka jangan harap semua bisa menjadi baik. Yang paling penting adalah bagaimana mengupayakan, mengikhtiarkan supaya manusia ini dalam kerangka-kerangka yang jelas. Mumpung masih ada kesempatan, monggo sekali lagi yang bisa beramal sesuai dengan kemampuan yang IT, silahkan kita bantu masyarakat kita, apalagi sekarang sudah digitalisasi, sudah menggunakan media sosial. Jangan biarkan saudara-saudara kita, teman-teman kita yang tidak mengerti tetap tidak mengerti. Karena ketika kita bisa membantu mereka untuk menjalankan, untuk bisa mengaplikasikan sesuatu, mungkin sebuah sistem apa, dan kita bisa membantu mereka, mungkin dalam bisnis, mungkin dalam konten apa, dan seterusnya dan seterusnya. Tentu sedikit mungkin yang mereka lakukan, tapi dampaknya luar biasa bagi teman-teman kita. Sebagaimana saat ini mungkin kita merasa paham sekali, mungkin kita merasa biasa-biasa saja, menghirup nafas dengan baik, kita bisa berjalan dengan kaki kita dengan baik, bisa datang ke masjid, bisa ke musola. Tapi bagaimana teman-teman kita yang di rumah sakit? Mereka banyak sekali, mungkin sudah pakai oksigen, jantungnya juga sudah di ring dan seterusnya. Mereka tidak sadarkan diri, jangan untuk bangkit, menggeser tubuhnya saja mereka nyaris tidak bisa. Inilah yang harus kita perhatikan sama-sama. Jangan sampai kita menjadi manusia yang merugi. Kuncinya apa? Mari kita pertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering saya sampaikan lafaz ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itu diulang di Al-Qur'an 88 kali. Dimulai dari ya ayyuhalladzina amanu khulu fis-silmi kaffah, wahai orang-orang yang beriman masukilah Islam secara keseluruhan, sampai dengan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Maka inilah yang perlu kita sikapi sama-sama. Kalau kita sekarang ini yakin dengan kemampuan kita, wah Allah kabulkan doa kita sekarang, saya minta ini, tapi langsung diberi oleh Allah. Jarang loh orang-orang yang bisa seperti itu. Ingat, kita harus ingat bahwa kehidupan kita di dunia ini hanya sebentar. Jangan-jangan kita dikabulkan di dunia, tapi di akhirat kita tidak. Itu bahaya. Mending kita introspeksi, ya Allah, saya ini sudah seperti ini, saya bersyukur saya bisa makan sahur. Alhamdulillah saya bisa sholat subuh. Alhamdulillah saya bisa jalan. Alhamdulillah saya bisa baca Quran. Masalah benar tidak benar, ya jangan dipikir. Wong apa? Ya kita ini tidak dituntut membaca yang benar. Dituntutkan untuk membuka mushaf Al-Quran, syukur memegangnya. Dan ketika kita membaca Al-Quran, seakan kita berdialog dengan Allah. Nah penting, satu huruf Al-Quran itu dijaga oleh 2 jin dan 2 malaikat. Sehingga mana yang lebih dominan? Tentu kita yang bisa merasakan. Maka yang paling penting adalah nawiru buyutakum fi tilawatil Quran. Hiasilah rumahmu dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Ada yang mengatakan juga nawiru buyutakum fis sholah wa fi tilawatil Quran. Hiasilah rumahmu dengan sholat dan dengan bacaan Al-Quran. Karena kalau rumah itu tidak pernah dibacakan kalimat-kalimat thayyibah, itu seperti kuburan. Loh, sekarang kuburan saja kalau penjenengan ziarah ke wali itu dibacakan Al-Quran.
ada yang baca 30 juz, ada yang namanya juz 30, ada yang membaca surat Yasin, surat Kahfi, surat Waqiah, surat Ar-Rahman, dan yang lainnya. Tuh, bukan berarti apa-apa. Ya karena apa? Karena mereka ini adalah waliullah, orang-orang yang memang ditakdirkan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan nun sewu, tidak usah membanggakan pendidikan. Karena pendidikan kita baik S1, S2, SD, SMP, SMA, S3, profesor, doktor nanti tidak akan ditanyakan di alam kubur. Tidak akan ditanyakan di akhirat. Karena apa? Karena itu proses yang dibuat oleh manusia. Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW tidak pernah mengenyam pendidikan, gurunya langsung Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita bisa seperti itu, alangkah bangganya kita. Alangkah bahagianya kita. Orang-orang tua kita dulu, sesepuh-sesepuh kita dulu, mungkin ngajinya tidak sepasih bacaan kita. Tetapi mereka lebih ikhlas dalam beramal. Mereka melakukan sesuatu tanpa pamrih dengan siapapun. Tidak milik gendong lali. Apa itu milik gendong lali itu? Semacam ibaratnya gini, kita itu makan gula, kita emut gula itu, kita kulum gulanya, terasa manis, tapi kita nggak mau membuangnya, ya karena manis, namanya milik gendong lali, ya. Jadi segala sesuatunya pura-pura lupa, padahal kita ada amanah yang perlu dikerjakan. Maka yang paling penting saat ini adalah mari kita ikhtiarkan sama-sama agar kita tidak menjadi manusia yang merugi. Saya hanya ingin mengingatkan pada diri saya dan semuanya. Mari kita gunakan profesi kita, kemampuan kita untuk membagi dengan teman-teman, untuk berbagi. Kalau ada yang lebih sukses, maka harus membantu yang belum sukses. Ada yang belum berpengalaman, maka harus dibantu yang dengan yang sudah berpengalaman. Tidak usah malu yang berpengalaman untuk bertanya. Ini gimana caranya ya? Ini caranya bagaimana nih mengoperasionalkan ini seperti apa? Tidak perlu malu, karena memang kita tidak bisa. Nah, sebagaimana Al-Quran menyatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli zikir ketika kita tidak mengetahui. Tentu saja ini kaitannya dengan bagaimana beribadah, bagaimana muamalah. Jangan sampai kita salah dalam melakukan amaliyah. Jadi yang paling penting saat ini, monggo kita sama-sama berikhtiar, saling memberikan nasihat dengan kebaikan satu dengan yang lain, dan jangan sekali-kali kita menjadi orang yang merugi, karena Allah telah memperingatkan banyak dari Al-Quran ini yang menggunakan kalimat waktu, misalnya wadduha, demi waktu duha, wasyamsi, demi matahari, dan yang lainnya, ada wal asri, ada wadduha, dan wal laili idza saja ma wada'aka rabbuka ma qala, dan seterusnya. Ketika itulah yang menjadikan kita untuk lebih mengintrospeksi. Jadikanlah ini sebagai amaliah kita untuk memahami. Satu langkah ke depan tentu harus dibekali dengan ilmu. Bekalilah anak kita dengan ilmu, maka kalau tidak mau sekolah ya kita pondokkan. Tapi jangan sampai tidak mengaji, tetap harus mengaji. Mengaji pun kita harus juga arahkan, oh gurunya seperti ini, kamu kalau cari guru yang jelas ya, jangan mencari guru yang begini dan begini dan begini dan seterusnya dan seterusnya. Maka jadilah orang alim. Orang alim itu orang yang mengerti, faqih, orang yang bisa memahami secara ilmu dan seterusnya. Kalau memang tidak bisa, ya mari kita gurukan. Tapi mencari guru juga tidak sembarangan. Kita harus mencari guru yang benar-benar kita yakini, kiai-kiai yang harus kita yakini bahwa beliau memang memandang kasih sayang secara kondisi atau memandang umat dengan kasih sayang. Jadi kalau kiai-kiai kita, guru-guru kita telah mendidik kita, tidak hanya sekedar mengajari loh ya, tapi mendidik kita dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, maka beliau ini tidak hanya sekedar bisa menanggung kita di dunia, tapi juga akan membimbing kita di akhirat. Semoga kita menemukan guru-guru yang tepat, ulama-ulama yang tepat, yang bisa membina kita untuk mendapatkan ilmu untuk kepentingan agama,
kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Amin Allahumma amin. Yang terakhir seperti biasa, mari kita upayakan, kita berdoa di bulan yang baik ini, kita mengupayakan semoga saudara-saudara kita yang sekarang ini, mungkin kita sendiri yang sedang terhambat dengan suatu urusan yang belum selesai, ada tanggungan yang belum ditunaikan, ada peristiwa sesuatu yang belum mendapatkan solusi, maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ringan urusan kita, berikan solusi atas urusan kita, dan segala sesuatunya dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini, dan sekali lagi terima kasih atas partisipasi panjenengan yang telah mengorbankan waktu, kesempatan, dan semuanya untuk membantu channel ini supaya bisa berkembang dengan baik. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.